Bab 1592, Dewa Jelas Responsif. Beberapa hari kemudian, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari kedalaman daerah kumuh. Melesat langsung ke kedalaman langit, mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya bagaikan gelombang air, menciptakan riak-riak. Pada saat yang sama, aura kuno perlahan meluap darinya. Perubahan yang mendadak itu segera menarik perhatian banyak orang. Tak lama kemudian, orang-orang dari Aula Laksa Dewa bergegas ke sana. Bukan hanya Aula Laksa Dewa, tetapi juga orang-orang kuat dari berbagai sekte dan keluarga di kota bergegas ke tempat kejadian. Di hadapan mereka, sebuah pagoda kecil melayang dalam cahaya keemasan. Pagoda kecil. Semua orang bingung. Pada saat ini, pagoda kecil itu memancarkan cahaya keemasan, menyerap semua orang kuat ke dalam pagoda. Setelah memasuki pagoda kecil itu, orang-orang kuat itu benar-benar terpana. 10 tahun di pagoda, sehari di luar pagoda, orang-orang di pagoda menjadi gila. Tetapi saat ini, pagoda kecil mengirim semua orang keluar, dan semua orang yang keluar memiliki mata merah pada saat ini. Ada keserakahan yang tak terselubung di mata semua orang. Benda ilahi semacam ini, bahkan senjata suci yang legendaris pun jauh lebih rendah mutunya daripadanya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia mengenakan jubah abu-abu, tinggi, dan memiliki tatapan mata yang dalam. Dengan kedatangannya, semua orang di lapangan merasakan penindasan yang tidak terlihat. Di lapangan, semua pengawal Aula Laksa Dewa segera berlutut dan berkata, "Salam kepada Dewa Utamamu." Dewa Utamamu. Mendengar ini, wajah para orang kuat dari sekte dan keluarga di lapangan berubah drastis, dan mereka semua memberi hormat dengan hormat. Tidak seorang pun menyangka Dewa Utama akan datang secara langsung. Sang Dewa Utamamu membuka telapak tangannya, dan pagoda kecil itu berubah menjadi cahaya keemasan dan jatuh ke telapak tangannya. Sambil menatap pagoda kecil di tangannya, dia mengerutkan kening dalam, dengan sedikit keraguan di matanya. Dan di sekelilingnya, tidak seorang pun berani bersuara. Ini adalah Dewa Utama. Sang Dewa Utamamu tiba-tiba memerintahkan, "Tutup tempat ini." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Lapangan itu diblokir. Tapi, berita tentang pagoda kecil itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota Dewata. Awalnya semua orang sangat bingung. Mengapa harta karun seperti itu muncul di daerah kumuh? Tak lama kemudian, semua orang menyadari ini mungkin tekad Dewa. Dewa Jelas Responsif. Saat berita ini keluar, seluruh Aula Laksa Dewa gempar. Tahukah kamu, di seluruh galaksi para dewa, tidak pernah ada penampakan dewa selama ratusan juta tahun. Belum lagi Aula Laksa Dewa Selatan, bahkan Aula Laksa Dewa Utama pun tak pernah muncul. Justru karena itulah 5 Aula Dewa Utama di seluruh galaksi dewa berada di bawah tekanan besar, karena sudah lama tidak ada dewa yang muncul, yang berarti para dewa mungkin punya pendapat tentang mereka. Dan sekarang, kemunculan pagoda kecil ini kemungkinan besar merupakan mukjizat dari dewa. Selain itu, ia muncul di Aula Laksa Dewa Selatan. Jika itu benar-benar perwujudan para dewa, itu akan menjadi penghormatan tertinggi bagi seluruh Aula Laksa Dewa Selatan. Dewa memberkati. Di Aula Dewa Utama, 7 dewa utama berkumpul bersama. Selain 7 dewa utama, ada 3 dewa lainnya, yaitu Jintoku, Hanoge, dan Shigonan. Karena Jintoku dan Hanoge adalah kandidat dewa utama berikutnya, dan Shigonan diberi perlakuan khusus. Pemimpinnya adalah dewa utama eksekutif yang duduk di tengah. Dia menatap pagoda kecil di depannya, terdiam, dengan tatapan serius di matanya. Benda ilahi seperti itu, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Di dalam aula, semua dewa sedang menatap pagoda kecil itu, dan sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat ini, Dewa Utama Eksekutif tiba-tiba berkata, "Coba katakan."
Hanoge, Shigonan dan Jintoku tetap diam. Situasi seperti ini jelas bukan tempat di mana mereka dapat mengungkapkan pendapatnya dengan santai. Dewa utama peringkat kedua yang duduk di sebelah dewa utama angkat bicara, kemunculan benda ini terlalu aneh. Entah ini tekad para dewa atau kolusi. Kolusi. Mendengar ini, semua dewa utama mengerutkan kening. Sang dewa utamamu tiba-tiba berkata, kalau ini adalah sebuah konspirasi. Orang yang dapat mengeluarkan benda ini dan menghitungnya. Pada saat ini, wajah beberapa dewa utama semuanya menjadi muram. Seseorang bisa menggunakan benda ilahi seperti itu sebagai umpan. Seberapa besar konspirasi yang dimilikinya? Apakah untuk menggulingkan aula Laksa Dewa? Dewa utama kedua berkata, jika begitu, anggap saja ini sebagai perwujudan tekad dewa. Semua dewa utama memandang dewa utama kedua, yang berkata, karena beberapa alasan di masa lalu, kinerja aula Laksa Dewa Selatan kita telah berada di titik terendah selama bertahun-tahun, dan ziarah sekali dalam 1000 tahun akan segera tiba. Jika kita tidak dapat menghasilkan hasil yang baik, kita mungkin akan dipindahkan atau bahkan diturunkan pangkatnya secara langsung. Penurunan pangkat. Para dewa terdiam. Penurunan pangkat ini bukan sekedar penurunan pangkat biasa, tetapi merupakan pelemahan langsung terhadap kekuatan tekad dewa. Tidak hanya itu, mereka juga harus menyerahkan senjata sen kursi dewa utama yang mereka pegang saat ini. Kehebatan, kekuasaan. Jika kamu sudah menguasainya, siapakah yang ingin menyerah? Dewa utama kedua berkata, tapi jika ini benar-benar wahyu dewa, maka ini akan sangat meningkatkan poin kita selama berziarah. Sang dewa utamamu tiba-tiba bertanya, kalau bukan, bagaimana? Dewa utama kedua tidak peduli. Bukan, jadi kenapa? Lagi pula kita tidak akan kehilangan apapun. Sang dewa utamamu berpikir sejenak, lalu berkata, jika kita katakan itu adalah manifestasi dewa, maka kita harus memberikan alasan yang masuk akal mengapa itu muncul. Dewa utama kedua berkata, daerah kumuh. Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah para dewa utama dan berkata, semua dewa sangat bijaksana dan akan menyelamatkan semua makhluk hidup. Para dewa terdiam. Mereka secara alamiah mengetahui apa yang terjadi di daerah kumuh, tetapi mereka selalu memilih untuk menutup mata terhadap permasalahan di sana, karena untuk mengatasinya dibutuhkan pengeluaran finansial yang besar. Lagi pula, bahkan jika menghabiskan banyak uang untuk menyelesaikannya, bagaimana dengan tindak lanjutnya? Apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang biasa ini di masa mendatang? Ini bukan sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dengan uang. Lagi pula, bagi mereka, kekuatan keimanan orang-orang biasa ini terlalu lemah dan terlalu rendah nilainya. Tidak ada seorang pun yang mau melakukan sesuatu yang tidak mendapat balasan. Dan sekarang, dewa telah dengan jelas menampakkan diri di tempat itu. Mungkinkah dewa benar-benar telah menampakkan diri dan tidak puas dengan mereka? Memikirkan hal ini, suasana hati semua orang tiba-tiba menjadi berat. Alasan mengapa mereka berpikir seperti itu mungkin benar-benar wahyu ilahi adalah karena benda ilahi ini terlalu kuat. Jika itu adalah konspirasi para penghujat mampu melakukan hal seperti itu, jadi mengapa mereka membutuhkan konspirasi? Hancurkan saja mereka secara langsung. Oleh karena itu, kemungkinan besar ini adalah wahyu ilahi. Dewa utamamu tiba-tiba berkata, kalau dewa benar-benar ingin kita menyelesaikan masalah di sana, mengapa mereka tidak menghubungi kepala aula dewa secara langsung, tetapi tidak puas? Dewa utama kedua menebak, mungkin ini ketidakpuasan, karena jika bukan ketidakpuasan, dewa tidak akan langsung melewati bos di atas. Para dewa terdiam. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, menurut proses normal, mereka pasti akan memberitahu penanggung jawab di tingkat berikutnya terlebih dahulu. Jika mereka mengabaikan orang yang bertanggung jawab tersebut dan langsung memberikan perintah kepada level di bawahnya,
tidak diragukan lagi orang yang bertanggung jawab di atas akan tidak puas. Memikirkan hal ini, para dewa merasa makin tertekan. Dewa utama eksekutif tiba-tiba berkata, karena dewa telah muncul di sana, itu berarti kita tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi di sana. Kita harus menghadapinya. Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah dewa utama di sebelah kanan dan berkata, saudara ketujuh, kamu yang bertanggung jawab atas keuangan. Berapa banyak kristal spiritual sejati yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Dewa utama ketujuh merenung sejenak dan berkata, ada 37 juta pengungsi di sana. Menurut perkiraan awal, jika kita ingin menyelesaikan masalah makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi mereka, kita akan membutuhkan setidaknya 10 miliar kristal spiritual sejati. Ini baru tahap awal. Pada tahap selanjutnya, mereka akan membutuhkan aliran uang yang stabil untuk bertahan hidup. Mendengar ini, semua dewa terdiam. Ini akan membutuhkan setidaknya 2 miliar kristal spiritual sejati. Dan jumlah uang ini tidak diragukan lagi merupakan jumlah yang sangat besar untuk Aula Laksa Dewa saat ini. Dewa utama ketujuh melanjutkan, kalau kita menghabiskan semua uang kita untuk ini sekarang, itu akan menimbulkan masalah. Kekuatan alam dewa kita di masa depan akan jauh lebih rendah daripada kekuatan dari beberapa aula dewa besar lainnya. Dalam 1000 tahun ke depan, kekuatan kita akan jauh tertinggal. Saat itu, kita mungkin akan dianeksasi. Tidak hanya itu, daerah kumuh adalah lubang tanpa dasar yang tidak dapat diisi bahkan dengan 2 miliar. Para dewa utama terdiam, dengan hati berat. Jika kekuatan Aula Laksa Dewa jauh lebih rendah dibandingkan Aula Dewa besar lainnya, maka kemungkinan besar Aula itu akan dianeksasi. Meskipun semua orang percaya pada tekad dewa, mereka sebenarnya independen dan persaingan internalnya sangat kejam. Dewa ketujuh ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apa pendapatmu jika membiarkan orang-orang menderita sedikit lagi? Semua dewa memandang dewa ketujuh. Dewa utama ketujuh berwajah dingin dan berkata, "Nggak usah lihat aku. Tidak ada cara lain. Aku harus mengurusi level atas dan bawah. Ini dilema. Aku ingin saja membuat atasan menderita, tetapi masalahnya kekuatanku tidak mengizinkan. Menderita sedikit saja. Di atas Aula Laksa Dewa, ada kuil dewa, yang merupakan atasan langsung mereka. Haruskah mereka meminta uang dari mereka? Itu sungguh berlebihan. Mereka cukup beruntung karena atasan mereka tidak meminta uang." Dewa ketujuh melanjutkan, haruskah kita menggali dana di sana untuk menambal di sini? Biarkan orang-orang di tempat lain menderita untuk sementara waktu, dan kemudian selesaikan masalah permukiman kumuh terlebih dulu. Seorang dewa utama mengingatkan, cukai di sini sudah yang tertinggi di antara aula dewa utama. Dewa utama bersabda dengan suara yang dalam, orang-orang dapat mengerti. Para dewa tetap diam. Bahkan hantu pun tidak akan percaya ini. Dewa utama ketujuh melirik dewa utama yang terdiam dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, kita tidak memiliki kekuatan untuk membuat para petinggi menderita, dan kita tidak ingin membuat diri kita sendiri menderita. Jadi, kita hanya bisa membuat orang-orang di bawah menderita. Jangan terlalu khawatir, orang-orang akan bisa melewatinya jika mereka bertahan. Pada saat ini, Sigonan yang selama ini terdiam, tiba-tiba berkata, aku punya cara. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua dewa utama memandang ke arah Sigonan. Sigonan berdiri dan membungkuk hormat kepada para dewa utama. Aku tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Dewa utama bersabda, katakanlah kepadaku, jangan khawatir, tak seorang pun akan menyalahkanmu. Sigonan mengangguk. Perbendaharaan Aula Laksa Dewa kita sekarang kosong, jadi tidak tepat untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk menangani masalah ini. Seperti yang dikatakan Dewa ketujuh, jika kita menghabiskan semua uang di sini, kita akan tertinggal jauh kelak, dan kemudian kita akan berada dalam bahaya dianeksasi.
Oleh karena itu, kita harus mencari cara untuk mendapatkan uang dari tempat lain. Dewa ketujuh buru-buru berkata, katakanlah dan selesaikan dalam satu tarikan napas. Si Gonan menenangkan pikirannya, dan dengan cepat menyampaikan apa yang dikatakan Sander Ye kepadanya, lalu berkata, kita bisa memindahkan Akademi Doa ke daerah kumuh, lalu membuka beberapa Akademi Doa lagi di daerah kumuh. Kelak, jika orang ingin masuk akademi, kamu harus memiliki aset tetap di daerah kumuh, seperti rumah atau toko. Bersambung.